Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan para sahabat yang setia mendampingi dan melanjutkan perjuangan beliau mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sampai generasi kita pada hari ini. Kita lanjut dengan pembatal wudu yang terakhir. Ya. Alif rahimahullah qala Abu Syuja', Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala, dan dalam Kifayatul Akhyar disebut dengan Asy-Syaikh, ya. Wa qala Asy-Syaikh rahimahullah taala. Jadi kalau penulis Kifayatul Akhyar mengatakan qala Asy-Syaikh, fa al-maqsud bihi atau al-murad bihi Al-Imam Abu Syuja'. Wa massul farji bi batnil kaffi. Ya. Wa massul farji, dan massu artinya menyentuh. Ya. Al-farji, farji, kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan bi batnil kaffi, dengan batan. Batan itu ini, ya, bagian telapak. Yang ini namanya dhahr. Ya, dhahrul yad. Ini batnul kaf atau dhahrul kaf. Ya. Dengan batan maksudnya dengan telapak tangan. Bagian telapak, ya. Nanti dijelaskan mana bagian telapak, mana yang bukan. Ya. Nah, itu kata Al-Imam Abu Syuja'. Jadi yang pembatal ke-6 ini, ya. Pembatal ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, ya. Pembatal keempat. Pembatal wudu yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Kemaluan siapa yang dimaksud? Ya. Atau bagian kemaluan itu yang mana? Yang di depan atau yang di belakang? Nah, nanti dijelaskan. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah matan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Penulis Kifayatul Akhyar mengatakan, min nawaqidil wudu'i massu farjil adami. Di antara pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan adami. Adami itu apa artinya? Anak cucu Adam. Jadi menyentuh kemaluan orang. Ya. Nah, kemaluan orang sini apa maksudnya? Orang yang siapa? Sawa'un kana min nafsihi au min ghairihi. Min dzakarin au unsa. Min saghirin au kabirin. Min hayyin au mayyitin. Ya. Qubulan kanal malmusu au duburan. Ya. Li sidqil farji alal kul. Ya. Jadi sini beliau jelaskan. Yang dimaksud farjinya siapa yang dimaksud? Pertama, sama saja apakah dia menyentuh farjinya sendiri. Ya. Kemaluan sendiri. Dengan telapak tangan. Jadi kalau habis wudu,
kemudian kita menyentuh kemaluan kita sendiri dengan telapak tangan, maka wudunya batal. Ya. Kemudian au min ghairihi, atau farji orang lain. Jangan bayangkan terlalu jauh. Nah, misalnya kita punya anak, ya. Kita punya anak kecil, kita sudah wudu, dia mau buang air, otomatis kita cebokkan. Ya, itu maksudnya. Tidak usah gampang bayangkan orang siapa yang dimaksudin, ya. Ya, min sawaun min nafsihi au min ghairihi. Menyentuh kemaluan kita sendiri atau menyentuh kemaluan orang lain. Misalnya anak kita. Ya. Atau adik kita yang masih kecil yang butuh bantuan ketika mereka buang air. Min dzakarin au untha. Ya. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ya, anak kita laki-laki atau anak kita perempuan. Adik kita laki-laki atau perempuan. Min saghirin au kabirin. Baik anak kecil atau orang besar, orang dewasa. Ya. Nah, ini biasanya kalau menyentuh kemaluan orang dewasa nih. Nah, biasanya para dokter-dokter yang itu ya, yang mau operasi apa semua. Nah, itu kan mereka sentuh itu. Ya, bagaimana tidak disentuh kalau mau dioperasi? Misalnya ada yang operasi, namanya apa kalau laki-laki itu? Prostat. Operasi prostat itu kan kemaluannya yang dioperasi. Nah, itu kan harus dipegang itu. Ya. Walaupun pegangnya tidak pakai tangan langsung ya, pakai apa? Kalau operasi kan ada apa? Kaos tangan ya. Nah, min hayyin au mayyitin. Baik orang itu hidup atau sudah meninggal. Ya. Kalau kita kasih mandi jenazah misalnya kan, ya. Tersentuh itu dengan tidak sengaja misalnya. Ya. Qubulan kanal malmusu au duburan. Ya. Baik yang disentuh itu kubul itu apa? Bagian depan atau dubur. Bagian belakang. Ya. Jadi depan ataupun belakang lisidqil farji 'alal kulli. Karena kata farji itu boleh digunakan untuk keduanya. Ya. Jadi kata farji dalam bahasa Arab, ya, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang disebut farji itu bisa depan, bisa belakang. Ya. Bisa dubur, bisa kubul. Ya. Maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, ya, ketika kita sudah berwudu misalnya, nah itu otomatis wudunya batal. Atau begitu juga dubur anak kita yang mungkin kita cebokin. Ya, bisa jadi ya, karena masuk dalam kategori saghirin au kabir. Ya. Kemudian ini yang secara umum ya. Jadi intinya menyentuh farji hukumnya membatalkan wudu dengan telapak tangan, ya. Dan tidak ada penghalang, ya. Tidak ada pelapis maksudnya. Jadi telapak tangan ya pakai telapak tangan. Ya. Wa masu dzakari al-maqtu'i wal ashal wal lamsu bil yadi syalla naqidun aidan ala rajih. Ya. Begitu juga menyentuh zakar yang maqtu. Zakar yang terpotong. Menyentuh zakar yang terpotong. Ya.
atau al-ashal. Atau al-ashal itu apa maksudnya? Apa maksudnya al-ashal? Lumpuh. Ya. Zakarnya mau terpotong, mau lumpuh. Bil yadis syalla wal lamsu bil yadis syalla. Begitu juga yang menyentuhnya apakah tangan itu sempurna atau lumpuh. Semuanya apa? Naqidun aidan ala rajih. Jadi semuanya juga membatalkan wudu dalam pendapat yang rajih. Jadi pokoknya tidak ada tidak ada pengecualian dalam hal ini. Apakah dia memegang, yang memegang itu adalah orang lumpuh atau orang sempurna? Kemudian yang dipegang itu sempurna atau terpotong? Semuanya membatalkan wudu. Baik. Masalah selanjutnya. Walau massa bi isbi' zaidah in kanat ala istiwa'il asabi' naqadat wa illa fala. Isbi' zaidah in kanat ala istiwa'il asabi'. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kalau dia menyentuh dengan isbi' zaidah. Apa itu isbi' zaidah? Jari sambungan. Ya. In kanat ala istiwa'il asabi'. Apa maksudnya itu? Dengan jika jika bentuknya sama dengan jarinya yang lain. Itu juga naqadat, membatalkan wudu. Jari sambungan ini maksudnya apa? Apa yang maksudnya jari sambungan? Jari-jari palsu. Karena tidak ada jari yang disambung. Ya. Atau putus jarinya baru disambung lagi. Ya. Yang penting bentuknya masih sama dengan jari yang lain. Itu juga berimplikasi atau berdampak membatalkan wudu. Wa illa fala ala rajih. Ya. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau sambungannya tidak sama dengan jari yang asli. Ya. Sambungannya tidak sama dengan jari yang asli. Maka tidak membatalkan wudu. Ala rajih. Dalam pendapat yang rajih. Wa hadza kulluhu fil massi bi batinil kaffi. Dan ini semuanya kalau menyentuhnya itu dengan batinul kaf. Dengan batin itu apa artinya? Sebenarnya batin artinya perut. Ya. Tapi kalau kaf, perutnya ini. Ini perutnya kaf. Perutnya telapak tangan. Ya. Perutnya tangan. Namanya telapak bahasa kita. Ya. Jadi bukan perut yang di sini. Yang di sini. Disebut sebagai batin. Karena batin itu artinya juga dalam. Ya. Bagian dalam. Ini zahir. Bagian luar. Batin bagian dalam. Makanya ada zahir dan batin. Ya. Batin itu artinya dalam. Kenapa perut disebut batin juga? Karena batin ini bagian dalam ini. Bagian luar kita mana ini? Zahir. Punggung disebut zahir. Bagian luar dia. Kalau batin bagian dalam. Ya. Maka perut kita disebut batin. Karena ada di depan. Ya. Kemudian zahir di belakang. Nah. Fa'in massa bi dhahril kaffi fala. Ya. Kalau dia sentuh dengan punggungnya kaf,
dengan punggung tangan, maka tidak apa maksudnya? Tidak membatalkan. Ya. Jadi seperti yang disebutkan dalam matan Al-Ghaya wa Taqrib itu, massul farji bi batnil kaffi. Ya. Jadi yang membatalkan wudu apabila kita menyentuh farji dengan telapak tangan atau tangan bagian dalam. Kalau menyentuhnya dengan punggung tangan atau bagian luar, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau mau sentuh kemaluan setelah wudu, gatal misalnya mau digaruk, garuknya pakai punggungnya. Garuk pakai punggung tangan. Ya. Kalau tidak membatal wudunya. Kalau pakai telapak tangan maka batal. Ya. Nah, begitu juga menyentuh kemaluan adik kita yang membutuhkan bantuan atau anak kita yang membutuhkan bantuan. Ya. Kalau kita tidak membatal wudu, pakai punggung tangan. Kalau bisa. Ya. Walaupun punggung tangan tidak membantu. Yang membantu itu adalah telapak tangan. Baik. Wa kadzal massu bi harfil kaffi au bi ru'usil asabi' au bima bainahuma fala yanqudu wudu'uhu 'ala rajih. Ya. Begitu juga kalau menyentuh farji dengan harful kaf. Harful kaf itu pinggir ini. Bagian pinggir ini. Namanya harf. Ya. Harf itu bisa berarti huruf, bisa berarti pinggir, tepi. Ya. Tepi telapak tangan. Ya. Jadi nyentuhnya gitu. Pakai tepinya. Atau begitu. Au biru'usil asabi'. Atau dengan ru'us. Kepala asabi'. Kepalanya itu bagian depan ini. Ini, ujungnya ini. Ini namanya kepala. Nah, kalau menggaruk orang pakai ujung. Nah, kalau menggaruk pakai ujung maka tidak batal. Apa tadi? Au bima bainahuma fala yanqudu wudu'uhu 'ala rajih. Atau kalau ada antara, artinya penghalang. Ya, bisa kain, bisa kaos tangan. Ya, apa saja yang menghalangi? Nah, kaos tangannya bisa kaos tangan plastik atau kaos tangan kain. Ya, pokoknya ada penghalang antara telapak tangan dan farji itu, la yanqudu wudu'uhu. Ya, maka tidak batal wudunya 'ala rajih. Ya, sesuai dengan pendapat yang rajih. Ya. Jadi kalau ada pendapat rajih berarti ada pendapat yang marjuh. Tapi yang marjuh di sini tidak disebutkan. Karena kalau sudah ada kata rajih berarti itu yang lebih diunggulkan. Baik. Kemudian beliau menukilkan pendapat Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Ahmadu tantaqidu at-taharatu bil massi bi batinil kaffi wa zahirihi li itlaqil massi fil akhbar. Berkata Imam Ahmad, Imam Ahmad dinukilkan dalam mazhab Syafi'i, kenapa? Karena Imam Ahmad yang muridnya Imam Syafi'i. Ya. Murid utamanya. Termasuk murid utamanya Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad. Walaupun nanti kemudian Imam Ahmad punya madrasah sendiri, ya, yang kemudian menjadi mazhab. Tapi Imam Ahmad masih diakui sebagai murid Imam Syafi'i. Bahkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, nama Imam Ahmad masih ada, masih tercantum. Ya. Jadi Imam Ahmad itu masih dalam mazhab Imam Syafi'i dikategorikan masih termasuk muridnya Imam Syafi'i yang ucapannya itu masih didengar. Ya. Ya. Karena guru dan murid. Berkata Imam Ahmad, apa kata beliau? Batal toharoh dengan menyentuh farji
baik dengan batinul kaf atau dhahrul kaf. Ya. Baik dengan telapak atau dengan punggung tangan. Ya. Karena apa dalilnya? Li'itlaqil massi fil akhbar. Ya. Karena kata-kata mas, ya, menyentuh dalam akhbar, artinya dalam dalil, ya, dalam hadis-hadis yang ada, ya. Kata almas dalam hadis-hadis yang ada, itu kata beliau boleh dimaksudkan telapak tangan, boleh juga dimaksudkan punggung tangan. Ya. Jadi boleh bermakna punggung tangan, boleh bermakna telapak tangan. Ya. Maka menurut pendapat Imam Ahmad, massud dzakar, ya, menyentuh zakar tanpa penghalang membatalkan wudu baik dengan telapak tangan ataupun dengan punggung tangan. Ini pendapat beliau. Walaupun pendapat ini dibantah dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang membantah? Imam Syafi'i juga. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, guru dan murid, tapi sering terjadi perdebatan antara mereka berdua. Ya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sering diskusi, ya, diskusi antara guru dan murid. Ya. Karena sama-sama mencapai derajat ijtihad. Nah, ini gurunya hebat, muridnya juga hebat. Jadi ulama 4 mazhab itu orang-orang hebat. Karena mampu dengan kemampuan mereka bisa mendidik murid yang derajatnya sama dengan mereka. Bahkan lebih. Ya. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketiga-tiganya menjadi tokoh dan pemimpin mazhab masing-masing. Jadi ini guru-guru hebat itu begitu. Ya. Jadi guru yang berhasil itu adalah guru yang berhasil membuat muridnya lebih jauh dari dia. Ya. Itu jadi guru yang sukses. Kalau ada guru yang muridnya tidak jago-jago, berarti dia tidak jago jadi guru. Ya. Nah, makanya jadi guru itu mudah tapi berat. Ya. Atau mudah tapi sulit. Ya, sulit-sulit gampang kata orang. Gampang-gampang sulit. Ya. Nah, ini guru dan murid ini sering berdiskusi. Ya. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i? Waradda Syafi'u dzalika bi anna fi ba'dil akhbar lafzal ifdha. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i membantah pendapat Imam Ahmad itu, dalilnya juga menggunakan hadis-hadis yang mereka kuasai. Karena dalam sebagian hadis, ya, sebagian akhbar, ya, sebagian dalil ada kata lafaz al-ifdha. Nah, lafaz al-ifdha ini menjadi pembeda antara batin dan zahir. Ya. Jadi adanya lafaz ifdha dalam sebagian dalil menjadi pembeda. Ya. Kalau istilahnya itu menjadi qaid. Ya. Qaid itu pembatas. Ya. Kalau umum itu kan mas. Menyentuh itu sifatnya umum. Mau sentuh pakai punggung, mau sentuh pakai telapak, masuk dalam kategori menyentuh. Tapi ketika ada dalil lain yang menyebutkan dengan ifdha, ya, afdha, yufdi, nah, itu maksudnya ifdha, afdha, yufdi, menyentuh, artinya menyentuh juga, tapi menyentuhnya lebih spesifik dengan telapak tangan. Nah, ini kata Imam Syafi'i, fi ba'dil akhbar lafzal ifdha. Wa ma'lumun annal murada minal akhbari wahid. Wal ifdha'u fil kaffi
huwal lamsu bi batnil kaffi wa qaulu Syafi'i fil lughati hujjatun. Ya. Ma'a anna dzalika masyhurun fil lughah. Ya. Dan maklum dan diketahui bahwa al-muradu minal akhbari wahid, bahwa maksud dari dalil-dalil yang ada ya tentang mas itu satu. Artinya topik pembicaraannya sama. Paham ya? Temanya sama. Ya, topik pembicaraannya sama. Semua kabar-kabar, semua dalil, semua hadis yang berbicara tentang al-mas itu berbicara tentang menyentuh farji. Ya. Dan ketika ada dalil yang menggunakan kata mas dan ada dalil yang menggunakan kata ifdha, maka mas yang umum dibatasi oleh ifdha yang khusus, yang spesifik. Paham? Paham? Baik. Wal ifdha fil kaffi, dan ifdha bila berkaitan dengan kaf. Apa maksudnya kalau ifdha berkaitan dengan kaf? Al-massu bi batnil kaffi. Ya. Maksudnya adalah menyentuh dengan telapak tangan. Ya. Jadi pendapatnya Imam Ahmad terbantahkan. Ya. Kata beliau di sini. Ya. Tapi bukan kita yang membantah. Ya. Mereka yang membantah. Kita cuma membaca. Ya. Jadi para imam baku bantah dengan para imam itu terserah mereka. Ya, mereka punya ilmunya masing-masing. Ya, kita baca ini. Ya. Jadi dari penjelasan ini, bantahan Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad ini memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di situ bukan menyentuh dengan semua bagian tangan, tapi menyentuh yang dimaksud berdasarkan hadis yang lain, yaitu yang dimaksud dengan al-mas itu adalah al-ifdha. Ya. Dan maklum diketahui dalam bahasa Arab bahwa yang dimaksud dengan ifdha menyentuh dengan telapak tangan, bukan menyentuh dengan punggung tangan. Wa qaulu Syafi'i fil lughati hujjatun. Dan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah bahasa Arab hujjah. Karena Imam Syafi'i itu adalah orang yang ahli bahasa Arab. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu semuanya jago deh. Bahasa Arab jago. Kemudian Al-Quran jago. Hadis juga jago. Ya. Fikih apalagi. Bagian akidah juga jago. Namanya imam. Ya. Kalau imam tidak jago, tidak usah jadi imam. Ya kan? Orang kalau sudah dipanggil imam itu sudah jago itu. Makanya imam yang di kampung itu paling jago dia. Nah, kalau orang di kampung sudah dipanggil imam, berarti sudah yang paling jago di situ. Artinya untuk ukuran kampung itu, ya kan? Kalau Pak Imam itu kan pasti dia yang khutbah, dia yang mbak imam, ya. Dia yang potongkan ayam. Dia yang potongkan ayam itu kalau di kampung-kampung gitu kan. Ya. Kalau mau potong ayam itu pergi sama Pak Imam. Ya. Karena kalau orang biasa ya, jarang mau potong ayam, takut. Ya, takut salah katanya. Ya, takut salah nanti jadi bangke. Ya. Jadi diantar ke rumah. Ini pengalaman kita pribadi dulu almarhum Abah rahimahullah itu kan imam. Jadi kalau dekat-dekat bulan puasa itu banyak orang datang ke rumah. Datang bawa potong akan ayam. Jadi Pak Imam minta tolong untuk potong akan ayam. Jadi kalau ada orang yang datang potong akan ayam di rumah, dekat-dekat puasa biasa, atau dekat-dekat Idul Fitri, orang biasa kan potong ayam, atau sahur pertama makan daging ayam. Orang biasa tidak berani dia potong ayam. Nah, makanya Pak Imam itu sudah situ, dia paling jago di situ. Dia yang potong ayam. Kalau Abah rahimahullah, beliau yang potong ayam, beliau yang potong kambing, potong sapi juga. Dia yang imam, dia yang khotib, kadang dia yang azan juga. Dia mengajar mengaji, pokoknya semua. Nah, untuk ukuran kampung itu. Ya. Makanya tidak apa-apa dipanggil imam, tidak apa-apa. Ukuran kampung. Tapi kalau imam di sini beda maksudnya. Ya.
Kalau imam dalam masalah ini tentu orang yang ilmunya sangat luas. Ya. Tidak sama itu imam kampung dan imam dalam kitab. Ya. Walaupun dari sisi ketokohannya sama-sama dianggap tokoh oleh masyarakat masing-masing. Ya. Baik. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini juga dalam bidang bahasa Arab beliau adalah hujjah. Ya. Artinya perkataan beliau dalam bahasa Arab itu dalil. Karena beliau ini sebelum belajar fikih, beliau belajar bahasa dulu. Ya. Sebelum beliau belajar fikih, beliau belajar bahasa. Ada kisahnya ini beliau belajar fikih. Imam Syafi'i ini kan orang Palestina, ya. Walaupun keturunannya ada sampai Abdul Muttalib, tapi beliau lahir di Palestina. Jadi nenek moyangnya pindah ke Palestina dulu, pindah ke Syam, di Gaza sekarang. Beliau lahir di Gaza. Ya, kemudian ketika masih kecil atau sebelum dilahirkan, ayah beliau meninggal. Kemudian oleh ibunya dibawa ke Mekah untuk mengenalkan beliau kepada keturunannya. Ya. Tapi sampai di Mekah, beliau tentu tidak tinggal sama keluarganya walaupun banyak keluarga di situ. Dan ketika masih kecil, beliau ini pergi ke daerah-daerah Badui. Ya. Pergi ke kampung-kampung, belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab di kampung itu lebih murni, ya, lebih asli bahasanya. Jadi selama beliau tinggal di Mekah itu, beliau belajar pertama-tama itu belajar bahasa. Ya. Beliau belajar bahasa. Kemudian ada seorang alim yang menemukan beliau belajar bahasanya, dia bilang, kok jago sekali ini anak bahasa. Ya. Maka ditunjukkanlah beliau, kalau kamu mau beruntung, kata gurunya itu, sebaiknya kamu belajar fikih. Sebaiknya kamu belajar fikih. Supaya lebih bermanfaat. Kalau cuma bahasa kan ya, cuma bahasa saja nanti manfaatnya. Dapat ilmu bahasa saja. Jadi kamu harus belajar fikih. Maka dia pulang ke ibunya, kemudian pergi ke Masjidil Haram, mulai belajar fikih. Ya, dari situ beliau kemudian dan memang orangnya sangat cerdas. Ya. Kitab-kitab fikih mulai dihafal sampai beliau hafal semua kitab-kitab para ulama sebelumnya beliau hafal. Ya, makanya dalam bidang bahasa beliau adalah hujjah, dalam bidang fikih juga beliau hujjah. Artinya orang yang perkataannya dijadikan sebagai acuan atau referensi. Ma'anna dzalika masyhurun fil lughah. Ya, walaupun hal tersebut juga masyhur dalam lughah. Qala fil mujmal al-ifdha'u lughatun idza udhifa ila al-yad kana ibaratun 'anil massi bi batinil kaffi. Taqulul arabu afdaitu biyadi ilal amiri mubayyi'an wa ilal ardi sajidan idza massaha bi batiniha. Ya. Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Mujmal bahwa al-ifdha adalah lughah atau kalimat yang apabila disandarkan kepada tangan maka maksudnya adalah menyentuh dengan telapak tangan. Ya. Seperti orang Arab mengatakan, orang Arab di sini orang Arab yang dahulu, orang Arab yang bahasanya menjadi hujjah. Apa kata mereka? Afdaitu biyadayya ilal amiri mubayyi'an. Ya. Saya menyentuh dengan kedua tanganku kepada amir untuk membaiatnya. Ya. Jadi membaiat itu kan menyentuh dengan jabat tangan. Ya. Tidak ada orang jabat tangan pakai punggung. Jabat tangannya gitu. Jadi afdaitu ilal amir, kalau berbaiat itu biyadaya dengan dua tangan. Ini cara berbaiat. Cara berbaiat kepada amir. Jadi dijabat tangannya, amir menjulurkan tangannya, kita ambil tangannya dengan dua tangan. Ya. Maka afdaitu ilal amiri biyadaya. Jadi kita jabat dengan dua tangan kita. Nah itu dalam bahasa Arab menggunakan kata afdhah.
Dan afdha itu lebih spesifik, maknanya adalah menyentuh dengan telapak tangan. Karena tidak ada orang membaiat amir dengan punggung tangan. Bisa dipenjara dia. Dianggap penghinaan itu. Saya membaiat kamu deh. Begitu. Makanya menggunakan kata afdha. Dan kata afdha dalam sebagian hadis kata Imam Syafi'i menggunakan kata afdha untuk menyentuh farj ketika wudu. Ketika untuk membatalkan wudu. Atau wa ilal ardi sajidan. Afdaitu ilal ardi sajidan. Saya menyentuh tanah ketika sujud. Makanya orang sujud itu dia harus pakai telapak tangan. Tidak boleh sujud pakai punggung tangan. Ya. Atau tidak boleh sujud pakai jari-jari, ujung jari-jari. Ya. Atau pakai kepalan seperti orang push up. Tidak boleh orang sujud dengan menggunakan ujung jari. Karena dalam akhbar, dalam hadis-hadisnya ada kata afdaitu biyadayya ilal ardi sajidan. Kata Imam Syafi'i dalam bahasa Arab, orang yang sujud itu menggunakan kata afdha. Menyentuh, dan menyentuh yang dimaksud dengan afdha itu adalah menyentuh dengan telapak tangan. Idza massaha bibatiniha. Kalau dia menyentuh tanah atau tempat sujud dengan telapak tangannya. Makanya kalau sujud, telapak tangan harus menyentuh tempat sujud kita, telapak tangan. Ya. Tidak boleh dengan punggung, tidak boleh dengan ujung jari, ya. Apalagi dengan satu jari begitu. Ya. Mentang-mentang sudah jago push up, dia sujud pakai ujung jari satu biji. Nah, itu tidak boleh. Ya. Apalagi yang sebelah tangan jadi simpan di punggung lagi. Walaupun dia jago push up, tidak sah sholatnya. Ya. Jadi harus dengan telapak tangan. Wa kadza dzakarahul Jauhari. Ya, begitu pula yang disebutkan oleh Imam Al-Jauhari. Ya. Nah, ini sampai sini penjelasan tentang mazhab yang menyebutkan bahwa menyentuh farji dengan telapak tangan membatalkan wudu. Ya. Kemudian beliau memberikan pendapat yang lain. Ya. Istilah sekarang itu dissenting opinion. Ya. Opini yang berbeda. Ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annal massa la yanqud muhtajjan bi hadithi talaq. Ya. Dan berpendapat sebagian para ulama dalam mazhab yang lain. Ya, ada mazhab yang mengatakan bahwa menyentuh farji tidak membatalkan wudu. Ya. Dengan hadis, berhujjah dengan hadis talaq. Ya, talaq ini nama seorang sahabat namanya Talaq. Ya. Dalam hadisnya disebutkan beliau bertanya tentang menyentuh farji. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bahwa farjimu itu adalah bagian dari dirimu. Ya. Bagian dari dirimu. Jadi farji kita kalau disentuh berdasarkan hadis talak itu sama dengan kita menyentuh bagian tubuh yang lain. Artinya hukumnya sama, yaitu tidak membatalkan wudu. Nah, ini madhab yang selain madhab Syafi'i, ya. Ini diberikan atau dicantumkan di sini untuk memberikan opini atau memberikan pendapat yang berbeda, ya, atau untuk mendidik kita mengetahui pendapat yang lain, bahwa ada madhab yang menyatakan bahwa menyentuh farji sendiri, ya, menyentuh farji sendiri, ya bukan farji orang. Ya. Kalau farji sendiri berdasarkan hadis talak, maka tidak membatalkan wudu. Karena Nabi menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa farji kita sama statusnya dengan bagian tubuh kita yang
yang lain. Paham? Jadi kalau kita menyentuh tangan, batal wudu atau tidak? Tidak. Kita sentuh pipi, tidak batal wudu. Sentuh lutut, tidak batal wudu. Sentuh paha, tidak batal wudu. Itu semua bagian dari tubuh kita. Maka kalau kita sentuh farji kita sendiri, maka tidak batal wudu. Kenapa? Karena farji kita itu bagian dari tubuh kita. Ya, karena kan tidak ada orang punya farji dia lepas dulu, dia pasang ulang, tidak ada. Di situ dia dari sejak lahir sampai meninggal di situ terus. Ya. Maka karena dia bagian dari tubuh, sama statusnya dengan menyentuh bagian tubuh yang lain. Ini pendapat dalam mazhab yang lain. Maka pendapat ini pun dibantah oleh mazhab Syafi'i dengan juga menggunakan hadis yang lain. Hadis Basrah binti Safwan. Ya, jadi ada dua hadis. Ya. Ada dua hadis tentang menyentuh zakar atau menyentuh farji membatalkan wudu. Hadis talak mengatakan tidak membatalkan wudu. Atau hadis talak maknanya tidak membatalkan wudu. Sedangkan hadis Basrah bintu Safwan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau di mana Basrah bintu Safwan radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Ya. Rawahu Malik wa Tirmidzi wa sahahahu wa rawahu aidan Abu Dawud wa Nasa'i wa anzur Talkhisul Khabir. Ya, Talkhisul Khabir Ibnu Hajar. Baik. Jadi Basrah atau Basrah atau Bisrah di situ tulisannya? Hah? Basrah. Ya, sahabat perempuan ini sahabat perempuan. Ya, Basrah bintu Safwan radhiyallahu anha mengatakan, saya mendengar ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Di sini ada perintah berwudu. Kalau ada perintah berwudu, karena di sini menggunakan fi'il mudhari' yang diawali dengan lam. Di sini lamul amri. Ya, namanya lam al-amri. Lam yang fungsinya menunjukkan perintah. Nah, kalau dia perintah berarti wudunya yang tadi wudu yang tadi sudah batal. Karena wudunya batal, maka dia diperintahkan untuk wudu kembali. Sebabnya apa? Ketika dia menyentuh zakarnya. Ya. Ini hadis Basrah. Sahahahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Wa qala al-Hakim huwa ala syartis syaikhain. Ya. Wa qala al-Bukhari innahu asahhu syai'in fil bab. Qala Ibnu Hibban wa ghairuhu wa khabaru talaq fi adamin naqdi mansukh. Ya. Jadi hadis ini dikomentari oleh para imam, ya. Dikomentari oleh Imam Ahmad dengan mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi hadis Basrah sahih. Ya. Hadis yang tadi hadisnya talaq juga sahih. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Nah, hadisnya Basrah radhiyallahu taala anha disahihkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi dua-duanya hadisnya sahih. Nah, dan juga dikatakan oleh Imam Hakim, hadisnya Basrah ini ala syartis syaikhain. Apa maksudnya ala syartis syaikhain? Dia atau hadis ini memenuhi kriteria hadis Bukhari dan Muslim, walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang riwayatkan itu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain. Tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi setelah diteliti oleh Imam Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa hadis Basrah ini secara syarat dia memenuhi syarat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kenapa tidak dituliskan, tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari Muslim? Karena Imam Bukhari Muslim
sudah mengatakan dalam mukaddimah mereka bahwa tidak semua hadis sahih tidak semua hadis mereka tulis di situ. Ya. Jadi hadis sahih di tempat yang lain masih banyak. Ya. Nah itu komentarnya. Ya, sehingga datang lagi Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim ini imam yang setelah Imam Bukhari. Beliau punya kitab namanya Al-Mustadrak. Ya, Al-Mustadrak itu beliau meneliti hadis-hadis yang syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tapi tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah ini termasuk hadis Basrah ini kata Imam Hakim, dia memenuhi kriteria syarat hadis Bukhari Muslim. Wa qala al-Bukhari innahu asahhu syai'in fil bab. Dan berkomentar Imam Bukhari tentang hadis Basrah, beliau mengatakan asahhu syai'. Ya. Jadi yang paling sahih dalam bab masud dzakar. Ya. Hadis yang paling sahih dalam bab menyentuh kemaluan adalah hadisnya Basrah. Ya. Maka dari sini kita bisa mengkomparasikan hadisnya atau membandingkan hadisnya antara hadis talak dan hadis Basrah. Ya. Jadi memang dua-duanya bertema tentang menyentuh kemaluan. Ya. Tapi berbeda hasilnya. Ya. Hadis talak di mana Rasulullah mengatakan bahwa kemaluanmu adalah bagian dari tubuhmu itu. Ya. Itu dimaknai atau difahami bahwa menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh bagian tubuh yang lain. Artinya tidak membatalkan wudu. Ya. Sedangkan hadis Basrah jelas. Ya. Kalau kamu menyentuh kemaluan, maka hendaklah berwudu. Ya. Jadi satu mengatakan tidak batal, satu memerintahkan untuk wudu. Kalau diperintahkan untuk wudu berarti wudunya batal. Ya. Dan dua-duanya hadisnya sahih, satu mengatakan tidak batal, satu mengatakan batal. Bagaimana caranya kita memahami? Ya. Nah, di sini namanya ditarjih. Ya. Ditarjih. Bagaimana cara kita mentarjih? Nah, cara mentarjihnya seperti yang disebutkan. Kalau ada di sini kata Imam Bukhari, asahhu syai'in. Pertama dilihat mana yang paling sahih. Yang lebih sahih itu mana? Ya. Hadisnya Basrah atau hadisnya talak? Imam Bukhari mengatakan yang lebih sahih adalah hadisnya Basrah. Ya. Berarti kalau ada yang paling sahih dan ada yang sahih, mana yang diunggulkan? Yang paling sahih. Nah ini cara pertama. Nah cara yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hibban. Wa khabaru talaq fi adamin naqdi mansukh. Ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh talak dalam masalah dalam masalah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, kata beliau hukumnya mansukh. Ya. Berarti caranya bagaimana? Caranya kita lihat dia punya sejarah hadisnya. Nah, kalau kita lihat perkataannya Ibnu Hibban, berarti hadisnya talak itu duluan. Ya. Duluan ada. Paham ini? Duluan muncul. Hadisnya Basrah belakangan. Maka dalam kaidah nasikh dan mansukh, yang belakangan menghapus yang duluan. Paham? Paham ini? Jadi dari sini dua cara mengunggulkan hadis Basrah. Pertama dari pernyataan Imam Bukhari yang mengatakan hadis Basrah adalah yang paling sahih dalam tema ini, dalam bab ini, maksudnya dalam bab menyentuh kemaluan dengan apa? Dengan telapak tangan. Berarti memang dia lebih unggul hadisnya karena dia lebih sahih. Yang kedua dilihat dari sejarahnya. Ternyata kata Ibnu Hibban, sejarahnya hadis talak itu duluan, hadis Basrah belakangan. Maka kalau ada dua hadis yang belakangan dan duluan, hadis yang belakangan menghapuskan hukum
pada hadis yang duluan. Namanya nasakh dan mansukh. Karena apa? Karena temanya sama, tetapi hasilnya beda. Beda kalau temanya sama, hasilnya sama. Ya. Berarti itu saling menguatkan dia. Ya. Hadis-hadisnya sejarahnya beda-beda, tapi maknanya sama semua. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan hadis itu kan tidak satu kali. Kadang beliau ajarkan berkali-kali hadis yang sama, tapi kepada orang-orang yang berbeda. Otomatis waktunya juga berbeda. Jadi dilihatlah di situ oleh para ulama kita. Dari sekian banyak riwayat, ya, sekian banyak waktu, ya, sekian banyak diajarkan, ternyata hadis ini maknanya sama semua. Maka itu hadisnya saling menguatkan. Ya. Tapi kalau hadis ada yang duluan dan ada yang belakangan, ternyata yang belakangan merubah hukum yang duluan, atau berbeda hukumnya. Seperti ini. Hadis tolak mengatakan tidak batal. Hadis basrah mengatakan batal. Ya, berarti sedangkan hadis basrah kata Ibnu Hibban lebih belakangan muncul. Ya. Maka hadis yang belakangan muncul dia berfungsi menghapus, ya, atau istilah kita sekarang ini mengamandemen. Ya. Di amandemen itu hukum yang duluan. Ya, perubahan, dirubah hukumnya. Ya. Baik. Nah, ini sampai sini berarti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dikuatkan dalam kitab ini, yaitu yang menyatakan bahwa menyentuh zakar atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan hukumnya membatalkan wudu. Ya, dengan telapak ya. Ya, jadi bukan dengan pinggir tangan, bukan dengan ujung jari-jari, dan bukan dengan punggung tangan. Atau dengan siku, tidak. Ya, kalau sentuh dengan siku tidak apa-apa karena bukan telapak. Ya. Atau sentuh dengan kaki. Ya. Sentuh dengan paha, tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya dengan telapak tangan saja. Nah. Baik. Nah, itu sampai situ tentang farjul adami. Ya, farjul adami. Sudah sholat isya. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Jadi satu tema kita sudah kita selesaikan, yaitu pembatal wudhu yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain yang disebutkan. Baik kemaluan anak-anak ataupun orang dewasa. Baik kemaluan orang hidup atau orang mati. Dan kemaluannya itu dia sempurna ataupun terpotong. Ya. Pokoknya yang namanya kemaluan. Ya. Dan kemaluan juga dimaksudkan baik dia di depan ataupun dia di belakang. Nah, ini yang disebutkan. Dan semuanya kalau disentuh dengan telapak tangan, maka dia membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau dengan punggung atau bagian tangan yang lain, maka tidak membatalkan wudu. Atau kalau disentuh tapi dengan pelapis, maka tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu cuma satu kondisi saja. Kita sentuh dengan telapak tangan dan dalam kondisi tidak terlapis. Ya. Jadi inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa memahami ya hukum-hukum yang memang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.